Baik, selamat pagi semua. Kali ini kita akan masuk dan membahas materi baru, yaitu materi ke-6, yaitu tentang relevant cause for decision making. Karena materinya cukup banyak, maka saya bagi menjadi dua, yaitu bagian 1 dan bagian 2. Nah, untuk bagian 1 nanti saya bagi menjadi 4 file, yaitu 1A, 1B, 1C, dan 1D. Baik, kita awali dulu dengan terminologi. Yang pertama adalah pengertian relevan. Relevan itu artinya berhubungan atau berkaitan. Nah, sedangkan biaya relevan adalah biaya yang berhubungan. Karena kita sedang membahas biaya relevan untuk pembuatan keputusan, maka tentu saja di sini artinya biaya yang berhubungan dengan pembuatan keputusan atau yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan. Nah, itu makna kata relevan ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah justru syarat untuk bisa digolongkan sebagai biaya relevan itu ada dua. Yang pertama, biaya ini merupakan biaya masa mendatang, ya, nanti akan saya elaborasi. Kemudian yang kedua, jumlahnya berbeda untuk dua alternatif atau lebih. Nah, sekarang penjelasan tentang biaya masa mendatang. Biaya masa mendatang itu artinya biaya ini belum terjadi. Ya, jadi belum terjadi dan hanya akan terjadi di masa mendatang jika kita memilih sebuah alternatif. Contohnya, biaya bahan baku untuk membuat tutup spidol warna merah. Nah, biaya bahan baku ini hanya dikeluarkan jika perusahaan memutuskan atau memilih untuk membuat spidol warna merah. Ya. Nah, kalau perusahaan memilih itu, ya berarti harus mengeluarkan biaya bahan baku tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam konteks ini biaya masa lalu atau sunk cost yang mana merupakan biaya masa lalu, ya, bukan merupakan biaya masa mendatang, itu merupakan biaya yang tidak relevan. Ya, oleh karena itu kalau saudara memiliki data tentang sunk cost, misalnya depresiasi, amortisasi, dan seterusnya, maka biaya ini tidak relevan dan harus saudara coret serta tidak diperhitungkan di dalam analisis. Nah, kemudian syarat yang kedua, jumlahnya berbeda. Artinya apa? Artinya kalau kita memilih alternatif A misalnya ya, biayanya 500, alternatif B 550, nah berarti ini jumlahnya berbeda, jumlahnya ya, totalnya ya. Nah, kalau berbeda berarti relevan, ya. Kalau sama, ya berarti tidak relevan. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah bahwa kedua syarat tersebut itu kata sambungnya dan itu artinya kedua-duanya harus terpenuhi. Oleh karena itu, jika yang terpenuhi hanya salah satu saja, maka tentu saja biaya tersebut tidak bisa digolongkan dalam kategori relevan. Jadi harus dua-duanya ya. Oke, kemudian berikutnya tentang decision making. Decision making ini kan kita sudah tahu artinya apa. Decision making itu artinya ya memilih alternatif. Kemudian yang dimaksud dengan tactical decision making itu adalah keputusan jangka pendek yang biasanya dibuat oleh manajer tingkat menengah atau madya. Ya. Nah, kalau saudara pernah belajar manajemen, maka saudara mengenal 3 jenjang manajemen, yaitu top management, middle management, dan low level management. Kalau top management itu keputusan yang dibuat itu adalah keputusan strategis. Sedangkan low level management itu keputusannya disebut dengan keputusan operasional. Nah, kalau menengah tadi ya,
keputusan taktis. Ya, oke, saya kira itu. Kemudian dalam membuat keputusan, biasanya manajer melakukan proses pemilihan berdasarkan the least cost and the most benefit. Alternatif yang dipilih adalah alternatif yang pengorbanannya paling kecil, namun manfaatnya paling besar. Nah, kemudian langkah-langkah untuk pembuatan keputusan taktis, ya kita lihat di sini ada langkah pertama itu adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan persoalan yang timbul. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi alternatif solusi persoalan. Nah, nanti yang solusi yang tidak visible, tidak layak kita buang. Nah, tinggal yang layak. Kemudian yang layak lalu kita identifikasi manfaat atau benefit serta pengorbanannya. Keempat, manfaat dan pengorbanan tersebut juga diklasifikasi, mana yang relevan, mana tidak relevan, yang tidak relevan dieliminasi atau dihapus. Kemudian yang kelima, mengumpulkan data seluruh biaya dan manfaat yang relevan dan pastikan data tersebut terjadi pada periode yang sama. Yang keenam, jumlahkan seluruh biaya relevan dan manfaat relevan untuk setiap alternatif. Kemudian yang ketujuh, pilih alternatif yang menghasilkan manfaat terbesar dan pengorbanan terkecil. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. Yang pertama, misalnya persoalan yang dihadapi oleh perusahaan adalah persoalan untuk meningkatkan kapasitas gudang atau produksi. Kapasitas artinya kemampuan. Kalau gudang ya ada tampung, kalau produksi ya jumlah produksi yang dihasilkan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah mengidentifikasi alternatif solusi persoalan dan menghapus alternatif yang tidak visible. Nah, kita lihat di sini ada 5 alternatif solusi persoalan. Dari 5 ini ternyata yang 3 ini tidak visible, tidak layak, artinya tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan. Ya, nah kita coret, tinggal yang layak atau yang mungkin dilakukan adalah menyewa gudang dan membeli komponen dari luar. Oke. Nah, kemudian setelah itu ya sama seperti tadi ya langkahnya, mengidentifikasi pengorbanan, manfaat yang terkait dengan setiap alternatif, kemudian kelompokkan cost dan benefit ke dalam kelompok relevan tidak relevan, yang tidak relevan dihapus. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, kalau menyewa gudang harus mengeluarkan kos produksi variabel 345.000, sewa gudang 135.000. Nah, kalau membeli dari luar ya cukup mengeluarkan uang untuk membeli dengan harga 460.000. Oke, nah kemudian berikutnya jumlahkan. Ya, jumlahkan ini hasilnya. Ada selisih ya, alternatif 1 dan 2, selisih 20.000. Nah, kalau tidak mempertimbangkan apa-apa, barangkali ya kita pasti akan memilih yang membeli komponen dari luar. Ya. Tapi di dalam proses pembuatan keputusan ada faktor-faktor lain yang perlu diperhitungkan yang disebut dengan faktor-faktor kualitatif ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana dampak keputusan terhadap hubungan ketenagakerjaan dan image masyarakat. Kalau tadi misalnya kalau hanya mengandalkan pada angka saja, yang dipilih adalah membeli dari luar. Tapi kalau membeli dari luar itu ternyata dampaknya ya terpaksa sebagian tenaga kerja di PHK. Nah, kemudian image masyarakat juga menurun, padahal selisihnya tadi hanya 20.000 ya, 20.000. Nah, oleh karena itu ini juga perlu dipertimbangkan karena berdampak pada jangka panjang. Nah, berdasarkan faktor-faktor kualitatif yang ikut dimasukkan dalam pertimbangan, maka ternyata keputusan yang dibuat
adalah tetap melanjutkan pembuatan komponen secara internal dan menyewa gudang, meskipun biayanya lebih besar, tapi dampak jangka panjang, dampak kualitatifnya tidak ada. Oke, ini sepintas tentang pembuatan keputusan taktis. Nah, sekarang kita lihat aplikasi atau penerapan cost relevant, ya. Kita nanti akan membahas ada 5 jenis keputusan. Yang pertama adalah keputusan make or buy, ya, make or buy decision, ya, keputusan membuat atau membeli. Kemudian yang kedua keep or drop decision. Ini pernah kita bahas di materi sebelumnya, ya. Keputusan untuk mempertahankan atau menghentikan sebuah lini produk. Kemudian yang ketiga keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Yang keempat, keputusan untuk menjual sekarang atau memproses lebih lanjut sebuah produk. Kemudian yang kelima, product mix decision. Nah, yang 1, 2, 3, 4 akan dibahas di bagian 1, sedangkan yang kelima, product mix, akan dibahas pada bagian 2. Baik, kita teruskan. Kali ini kita akan membahas jenis keputusan yang pertama, ya, yaitu make or buy decision. Keputusan ini adalah keputusan untuk membeli komponen dari luar atau membuat sendiri untuk memenuhi kebutuhan. Nah, asumsi yang melekat di sini adalah saat ini kita sedang membuat dan ada tawaran dari luar. Nah, kemudian yang kedua, peralatan yang semula digunakan untuk membuat sendiri itu dibiarkan menganggur dan perusahaan belum membeli bahan baku sama sekali. Nanti kita lanjutkan ke kondisi yang kedua, itu perusahaan terlanjur membeli sebagian bahan baku dan seterusnya. Nah, baik, sekarang kita lihat ilustrasi yang pertama. Ini datanya. Untuk membuat 1 unit komponen dibutuhkan total biaya 8.200. Rinciannya bisa saudara lihat sendiri. Nanti item biayanya akan kita evaluasi, mana yang relevan, mana yang tidak. Dalam 1 tahun kebutuhan komponen 10.000 unit, sehingga total biaya produksi 82 juta. Nah, sekarang ada tawaran dari luar, ya, ini ya, untuk membeli komponen dengan harga 4.750. Nah, ini jauh di bawah full cost kita, ya. Tapi kita akan analisis dulu apakah tawaran ini diterima atau ditolak. Nah, sekarang kita evaluasi satu persatu. Biaya sewa peralatan. Biaya ini merupakan biaya relevan karena biaya ini merupakan biaya masa yang akan datang, sehingga terpenuhi syarat pertama. Syarat kedua, biaya ini juga jumlahnya berbeda. Artinya, biaya ini tidak perlu dikeluarkan kalau perusahaan tidak membuat produk, ya. Karena dalam kontrak disebutkan kalau perusahaan tidak membuat produk, alat yang disewa ini bisa dikembalikan, sehingga perusahaan tidak perlu membayar biaya sewa. Bahan baku ini memenuhi syarat relevan karena merupakan biaya masa mendatang dan jumlahnya juga berbeda. Tenaga kerja sama, ya. Jadi kalau biaya variabel yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan biaya variabel itu karakteristiknya sama. Ini biaya relevan, ini juga sama. Nanti detailnya silahkan saudara baca, ya. Nah, kemudian harga beli komponen ini juga relevan ini, karena kalau kita membeli, kita mengeluarkan uang 450 per unit. Kalau tidak, ya berarti 0, gitu, ya. Kemudian untuk depresiasi ini jelas tidak relevan karena merupakan biaya masa lalu, ya. Tidak memenuhi syarat video cost sehingga tidak relevan. Kemudian BOP tetap ini juga tidak relevan karena apa? Jumlahnya tidak berbeda, ya, jumlahnya tidak berbeda sehingga tidak memenuhi syarat relevan. Nah, dari analisis itu maka kita bisa membuat
tabel perbandingan berapa total biaya relevan kalau membuat, berapa total biaya relevan kalau membeli. Ternyata lebih rendah kalau membeli. Oleh karena itu, maka rekomendasi yang kita berikan lebih baik perusahaan membeli. Karena dengan membeli, perusahaan bisa menghemat pengeluaran sebesar 2.500.000. Oke, kita lanjutkan ya. Ini sudah tadi, nanti dibaca saja. Kemudian sekarang ilustrasi yang kedua, kita masih menggunakan data yang sama, ya, tapi ada informasi tambahan seperti ini, yaitu ketika ditawari untuk membeli dari luar, perusahaan telah terlanjur membeli bahan baku senilai 6 juta untuk membuat 6.000 unit. Nah, seandainya kita membeli dari luar, ya, kita putuskan membeli dari luar, bahan baku yang sudah terlanjur dibeli ini tidak bisa digunakan untuk keperluan lain, ya, dijual lagi juga tidak laku, ya, satu-satunya ya dibuang. Nah, sehingga baik kita membuat maupun membeli 6 juta sudah terlanjur keluar. Nah, karena jumlahnya sama, maka bagian dari bahan baku senilai 6 juta ini tidak relevan. Sehingga bahan baku yang relevan adalah yang sisanya, yaitu senilai 4 juta. Ya. Oke, ini penjelasannya. Lalu ini analisisnya. Dari analisis ini, kita bisa melihat bahwa total biaya relevan kalau membuat 44 juta. Yang lain sama ya, kecuali bahan baku itu yang 6 juta tadi tidak relevan. Ya, karena sudah terlanjur membeli, tidak bisa digunakan untuk apapun. Nah, kalau membeli sama ya, 4.500. Nah, sekarang rekomendasinya berubah ini. Karena ternyata yang lebih murah adalah membuat, maka rekomendasinya adalah lebih baik perusahaan membuat sendiri komponen tersebut. Karena dengan membuat sendiri, maka perusahaan bisa menghemat pengeluaran sebesar 3.500.000. Oke ya. Nah, ini sudah ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang ilustrasi yang ketiga, masih make or buy decisions dengan menggunakan data pada ilustrasi 2. Nah, sekarang ada informasi bahwa fasilitas produksi yang selama ini kita gunakan untuk membuat produk, seandainya kita membeli komponen dari luar, alatnya kan nggak dipakai, lalu bisa kita sewakan dengan tarif 3.750.000 per tahun. Ya. Nah, ini informasi tambahan ini. 3.750 ini merupakan opportunity cost. Ya, opportunity cost. Artinya kalau kita tetap membuat sendiri, maka kita kehilangan 3.750.000 ini. Kalau kita membeli dari luar, kita memperoleh pendapatan sewa ini. Jadi, pendapatan sewa ini merupakan cost apabila kita membuat sendiri. Ya, logikanya kan kalau kita membuat sendiri, alatnya dipakai, tidak bisa disewakan, sehingga kita kehilangan. Nah, kehilangan itu maknanya pengorbanan. Ya, tapi ini jenis semacam ini disebut dengan opportunity cost. Ya, nah ini penjelasannya. Ya. Nah, sekarang analisisnya. Ya, analisnya sekarang di ilustrasi yang ketiga ini pendapatan sewa menambah cost relevan untuk membuat, sehingga cost relevan untuk membuat sekarang berjumlah 47.750. Sementara kalau membeli 4.500. Berdasarkan analisis ini, maka rekomendasi yang diberikan adalah lebih baik perusahaan
beli dari luar. Karena dengan membeli dari luar, perusahaan bisa menghemat pengeluaran sebesar 250.000. Oke, kita teruskan. Sekarang kita masuk ke keputusan berikutnya. Bagian 1C ya. Nah, untuk bagian 1C ini kita akan membahas keep or drop decision. Pada dasarnya jenis keputusan ini pernah kita pelajari di topik tentang analisis CPP. Tapi tentu saja di sini kita akan membahas secara lebih detail ya, karena ini konteksnya adalah decision making. Sekali lagi, keep or drop decision adalah keputusan untuk mempertahankan pembuatan sebuah produk atau menghentikan pembuatan dan penjualan sebuah produk. Nah, kondisi ini terjadi karena memang berdasarkan informasi produk tersebut tidak menguntungkan atau bahkan merugikan perusahaan. Ya. Nah, untuk membuat keputusan ini, perusahaan harus melakukan analisis terlebih dahulu dengan membandingkan laba dalam kondisi keep seperti apa, lalu laba dalam kondisi drop seperti apa, dan tentu saja yang kita pilih adalah laba yang paling besar. Nah, sekarang coba kita lihat data berikut ini. Nah, data ini memang saya ringkas dalam ribuan rupiah supaya ringkas. Kalau kita misalkan perusahaan membuat 3 produk A, B, dan C. Nah, ini merupakan laporan laba rugi segmentasi, yaitu laporan laba rugi yang dirinci per jenis produk. Kita lihat ternyata produk A menghasilkan laba segmen 150.000, produk B 230.000, produk C minus 45.000 atau rugi. Ya. Nah, kemudian total biaya tetap bersama 145.000 dan dihasilkan laba bersih 210.000. Berdasarkan informasi ini, maka tentu saja kita harus memperhatikan produk C ini. Ya, produk C rugi. Tapi persoalannya kalau langsung kita hentikan apakah tepat atau tidak, kita perlu melakukan analisis. Sebelum ke analisis, ada informasi tambahan bahwa ternyata produk C ini merupakan produk yang sifatnya melengkapi. Jadi ada hubungannya dengan produk A dan produk B. Oleh karena itu, jika produk C nanti dihentikan, maka penjualan produk A akan turun 10% dan produk B turun 8%. Nah, sekali lagi yang dimaksud dengan penjualan turun itu adalah unit yang dijual itu turun. Kalau unit yang dijual turun, maka pendapatan penjualan turun, ya, revenue turun, total biaya variabel juga turun secara proporsional. Oke, kita lihat ya data di slide nomor 3 tadi. Produk C rugi 45.000 ya. Lalu kita akan menghentikan atau tetap melanjutkan produksi. Nah, sekarang kita lihat dulu dari seluruh biaya ada 2 biaya yang tidak relevan, yaitu depresiasi karena tidak memenuhi syarat future cost dan biaya bersama atau biaya tetap bersama karena tidak memenuhi syarat berbeda. Jadi biaya bersama ini kita membuat produk C atau tidak, ya biayanya sebesar itu. Nah, karena itu tidak memenuhi syarat, maka ya tidak merupakan biaya relevan sehingga tidak kita masukkan di dalam analisis. Nah, kemudian sesuai dengan data, jika produk C dihentikan, maka penjualan untuk produk A turun 10%. Sehingga penjualan untuk produk A itu turun 90% dari 500.000 menjadi 450.000. 90%-nya ya. Untuk produk B turun 8%, sehingga pendapatan penjualannya turun menjadi 92%
kali 800.000 sama dengan 736.000. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan penjualan turun itu adalah unit yang terjual. Dampaknya adalah jika unit turun maka biaya variabel secara total juga turun. Ya, sehingga untuk produk A biaya variabel tinggal 90%. 90% kali 250.000 sama dengan 225.000. Dan untuk produk B biaya variabel juga turun, ya, turun 8% tinggal 92%, ya. Ini angkanya 928 itu yang benar 92%. Kali 480.000 sama dengan 441.000. Oke. Sehingga hasilnya 441.600. Dengan demikian, jika produk C dihentikan, maka total penjualan produk A dan C, ya, adalah A dan B, ya. A dan B 450 yang ini tadi, ya, ditambah 736, ya, sedangkan untuk biaya variabel 225 ditambah 441 sama dengan 666.600. Oke. Nah, kita lihat analisisnya. Nah, setelah kita analisis, maka kita bisa melihat di sini, ya, yang kita masukkan yang relevan semua, ya. Kalau kita tetap membuat produk C, maka kita memperoleh laba relevan sebesar 438.000. Sedangkan kalau menghentikan, kita memperoleh laba relevan sebesar 422.400. Ya, sehingga kalau menghentikan malah turun 15.600. Oleh karena itu, rekomendasi yang kita berikan adalah lebih baik perusahaan tetap membuat produk C. Karena dengan tetap membuat produk C, laba perusahaan tidak mengalami penurunan, ya, tidak turun 15.600. Dengan kata lain, kalau kita tetap membuat produk C, labanya tidak turun atau lebih besar, ya. Anda bisa melihat angkanya di situ. Oke. Nah, ini penjelasan analisis, ya. Nanti silakan dilihat, ya, dibaca sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Nah, lalu ini kesimpulan dan rekomendasinya tadi sudah. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu keep or drop and replace. Jadi kalau tadi mempertahankan produk C atau menghentikan. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, kalau produk C ini dihentikan, lalu peralatan yang semula digunakan diapakan? Kalau tadi kan tidak disinggung, atau dengan asumsi tadi itu dibiarkan menganggur, gitu, ya, dibiarkan menganggur. Nah, kali ini alat yang semula digunakan untuk membuat produk C itu dimanfaatkan untuk membuat produk baru. Jadi produk C itu di-replace atau diganti dengan produk D. Ya. Nah, lalu keputusannya bagaimana? Kita lihat data tambahan terutama yang terkait dengan produk D, ya. Nah, ternyata kalau kita membuat produk D, maka estimasi pendapatan penjualannya 100.000, biaya variabel 40.000, ya. Biaya tahap langsung 55.000, sehingga ada laba segmen 5.000. Nah, nampaknya menarik ini. Kalau tadi C itu rugi, D itu malah laba, ya. Apakah memang betul dengan diganti produk D ini nanti akan lebih baik? Kita lihat analisisnya. Nah, kita lihat langsung saja pada angka paling bawah, ya. Pasti nanti ada pertanyaan, loh Pak,
kok itu ngitungnya hanya sampai contribution margin, kok beda dengan yang tadi? Ya, nanti ada penjelasannya. Baik, sekarang kita lihat dulu. Kalau kita tetap membuat produk C, maka contribution margin yang diperoleh adalah 580.000. Kalau kita menghentikan dan produk C dan mengganti dengan produk D, maka contribution marginnya 579.400. Lebih besar yang mana? Lebih besar jika tetap membuat produk C. Ya, ada selisih berapa itu, 600 ya. Nah, prinsipnya kalau kita membicarakan laba, yang kita pilih adalah yang terbesar, ya, yang terbesar. Nah, karena yang terbesar adalah kondisi tetap membuat, maka itu yang kita rekomendasikan untuk dipilih oleh manajemen. Nah, jadi rekomendasinya lebih baik perusahaan tetap membuat produk C, karena dengan tetap membuat produk C, laba perusahaan atau contribution margin perusahaan tidak mengalami penurunan sebesar 600.000 ya. Baik, sekarang kita lihat penjelasannya ya. Penjelasannya yang pertama ya, kita lihat di sini ya, angka-angka pada kolom KIP prinsipnya sama dengan angka yang ada pada data awal ya. Angka pada kolom drop and replace adalah penjualan pada kondisi drop saja. Tadi ketika drop saja kan 1186.000 ya, ditambah penjualan produk D 100.000, maka total pendapatannya menjadi 1286.000 ya. Kemudian angka biaya variabel. Tadi kalau drop saja biaya variabelnya 600, kemudian ditambah biaya variabel untuk produk D 40.000, sehingga totalnya berjumlah 706.600 ya. Itu penjelasan angkanya. Nah, kemudian tadi kan saya mengatakan mengapa kok analisisnya hanya sampai margin kontribusi saja, kok tidak diteruskan ke bawah ya. Nah, penjelasannya simpel aja, karena dalam kasus ini seluruh biaya tetap tidak relevan ya, tidak relevan. Pada slide 3 disebutkan bahwa biaya tetap langsung untuk produk C sebesar 55.000. Pada slide 11 juga disebutkan bahwa biaya tetap langsung untuk membuat produk D juga 55.000. Nah, karena kedua angka itu sama, maka kita simpulkan biaya tetap langsung tidak memenuhi salah satu syarat biaya relevan, yaitu berbeda ya. Karena tidak memenuhi syarat biaya relevan, berarti kita perlakukan sebagai biaya tidak relevan. Karena tidak relevan, maka tidak perlu kita masukkan di dalam analisis ya, sehingga ya analisisnya hanya berhenti sampai pada margin kontribusi saja. Baik, kita teruskan. Sekarang kita membahas bagian yang keempat ya, bagian 1D. Masih ada dua jenis keputusan yang harus kita bahas. Yang pertama adalah keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, keputusan ini biasanya diambil ketika perusahaan dalam kondisi idle capacity ya, punya kapasitas yang menganggur. Nah, ini pengertian menganggur itu begini, misalnya perusahaan punya kemampuan membuat produk 5.000 tapi dia hanya membuat 3.000, berarti ada kapasitas yang menganggur 2.000 unit ya. Nah, ini jelas tidak efisien. Oleh karena itu perusahaan berupaya untuk mengurangi kerugian ini dengan mempertimbangkan pesanan khusus
ya. Oke, yang lain nanti uraiannya silahkan saudara baca sendiri. Nah, karakteristik pesanan khusus itu ada 5. Yang pertama, hanya diberikan kepada pelanggan lama dengan reputasi baik. Jadi tidak sembarang pelanggan boleh memesan secara khusus, karena harganya harga khusus, lebih murah, ya. Sehingga kalau semuanya dipenuhi nanti merusak harga pasar. Kemudian barang yang dipesan biasanya diambil sendiri oleh pemesan. Perusahaan tidak mengeluarkan biaya pengiriman. Pesanan khusus juga dilakukan secara langsung oleh pelanggan kantor pusat, sehingga tidak diperlukan jasa tenaga marketing, sehingga tidak perlu ada biaya komisi. Ya. Nah, contohnya ini, misalnya perusahaan punya kapasitas 5 juta unit, ya, tahun depan hanya akan memproduksi 4 juta unit dengan harga 20.000. Ini biaya per unit, ada biaya variabel, biaya tetap, baik produksi non produksi. Nah, seperti tadi kita bahas, yang akan kita pertimbangkan nanti tentu saja adalah hanya biaya produksi variabel. Komisi tidak, karena tidak perlu ada jasa marketing. Biaya pengiriman tidak perlu karena pesanan diambil sendiri. Biaya tetap baik produksi maupun pengiriman ini tidak relevan, ya, karena ada pesanan atau tidak, ya tetap saja ini dikeluarkan, gitu ya. Oke. Nah, lalu sekarang ada pesanan untuk membuat 500.000 unit dengan harga 15.500. Oleh karena itu kita bisa menganalisis secara simpel, ya, kita bandingkan antara tambahan pendapatan dari pesanan khusus, ya, 15.500 kali 500 sama dengan 7.750 juta, tambahan biaya 14.500 kali 500.000 ketemu 7.250, sehingga ada tambahan laba. Nah, karena di sini ada tambahan laba, maka pesanan khusus ini diterima, ya, karena akan menambah laba perusahaan. Oke, ini kesimpulannya, silahkan lihat sendiri. Nah, sekarang terakhir adalah keputusan untuk menjual saat ini atau memproses kembali. Nah, ini biasanya keputusan ini dibuat oleh perusahaan yang produknya punya karakteristik tertentu, misalnya mebel. Mebel itu meskipun belum jadi produk final, sudah laku dijual. Belum dipelitur, belum ada kacanya, tapi sudah laku dijual. Jadi setengah jadi sudah bisa dijual. Nah, persoalannya mana yang lebih menguntungkan? Apakah dijual sekarang atau diproses lebih lanjut? Ya. Nah, sekarang kita punya ilustrasi begini. Misalnya perusahaan membuat 3 produk A, B, dan C. Diproses mula-mula melalui 3 departemen, 1, 2, 3, total biayanya 300 juta. Nah, ini total biayanya disebut dengan joint cost, ya. Nah, kemudian setelah dipisahkan masing-masing sebagai berikut. A 800 unit karena sudah menjadi produk final langsung dijual ke pasar dengan harga 400 juta. B 600 unit, ya, setelah diproses lebih lanjut, ya, dengan biaya 50.000 nanti bisa dijual dengan harga 1.500.000. Tapi kalau dijual saat ini hanya 1,3. C juga demikian, ini masih setengah jadi, sehingga perlu diproses lebih lanjut dengan biaya 85.000. Setelah itu bisa dijual dengan harga 230.000. Saat ini memiliki nilai jual, ya, dalam kondisi setengah jadi 290.000. Oke, ini gambarnya, ya. Nah, sekarang kita analisis untuk produk B. Jika dijual sekarang, maka kita akan memperoleh pendapatan penjualan 780 juta, ya. Sedangkan jika diproses lebih lanjut, pendapatan penjualannya naik, tapi ada biaya pemrosesan tambahan 30 juta, sehingga pendapatan bersihnya 870. Nah, kalau kita bandingkan ternyata memang lebih tinggi yang jika diproses lebih lanjut, sehingga untuk produk B ini rekomendasinya lebih baik diproses lebih lanjut baru dijual, ya. Nah, kemudian angka-angka yang ada di sini
saudara bisa cek di slide ini ya, nanti bisa dicek angka 780 juta dari mana dan seterusnya. Kemudian untuk produk C, caranya sama ya. Sekarang kita lihat untuk produk C, ternyata kalau dijual sekarang menghasilkan pendapatan penjualan 138 juta. Kalau diproses lebih lanjut malah turun 126 ya. Meskipun pendapatan penjualannya naik, tapi ada biaya pemrosesan tambahan 48 juta. Nah, dengan demikian bisa kita rekomendasikan atau simpulkan lebih baik kalau untuk produk C dijual sekarang. Ya, dengan dijual sekarang perusahaan bisa menghindari penurunan pendapatan 12 juta ya. Oke, kemudian sama seperti tadi, penjelasan angka-angkanya ada di slide ini. Saudara bisa cek sendiri dari mana angka 138 berasal dan seterusnya ya. Baik, saya kira itu ya.